Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Tias Astu Widowati dengan NIM 195221138. Selanjutnya ada teman saya Rizky Ada Nur Hidayah dengan NIM 195221150. Yang ketiga ada Arseta Teguh Wicaksono dengan NIM 195221156. Di sini kami akan menyampaikan tentang sistem biaya standar. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama, pengertian sistem biaya standar. Biaya standar adalah biaya produksi satu unit atau sekelompok produk selama periode tertentu yang ditentukan di muka. Sehingga biaya standar merupakan biaya yang direncanakan untuk suatu produk pada kondisi operasi tertentu. Jadi, dalam suatu proses operasional perusahaan manufaktur, tentunya memiliki biaya-biaya standar yang ditetapkan di awal sebelum perusahaan tersebut memproduksi suatu barang. Selanjutnya ada komponen biaya standar. Komponen biaya standar memiliki dua komponen, yang pertama standar fisik dan yang kedua standar harga. Standar fisik adalah kuantitas standar masukan per unit keluaran. Maksudnya, standar fisik di sini adalah kualitas dari barang yang akan kita hasilkan maupun dari bahan baku yang kita perlukan untuk menghasilkan suatu produk itu juga. Memiliki standar dalam suatu proses produksi di perusahaan manufaktur, tidak serta-merta kemudian membeli barang tanpa harus ditetapkan. Semua harus terstandarisasi dengan baik karena ketika kita akan melakukan proses suatu produksi, otomatis akan ada banyak biaya yang dikeluarkan sehingga standarnya harus jelas agar tidak overload ketika kita melakukan pencatatan anggaran dan tidak terlalu banyak barang yang dihasilkan tetapi di luar dari standar permintaan yang sudah distandarkan oleh tim marketing. Jadi jalannya proses produksi di perusahaan manufaktur adalah jumlah produk yang harus diproduksi oleh tim operasi harus sesuai dengan jumlah permintaan oleh tim marketing dari pemasaran. Yang kedua ada standar harga. Standar harga adalah standar perkiraan per unit masukan. Manfaat biaya standar. Manfaat dari biaya standar yang pertama adalah melakukan perencanaan. Perusahaan dapat melakukan perencanaan dengan baik ketika akan melakukan suatu proses produksi. Yang kedua, pengendalian operasi. Jalannya suatu proses produksi melalui beberapa proses panjang seperti riset dan lainnya. Jadi, agar dapat menghasilkan suatu kuantitas hasil produksi dengan pasti harus terjadi pengendalian operasi. Manfaat yang ketiga memberikan wawasan dalam pengambilan keputusan. Dalam suatu perusahaan harus mengambil keputusan dengan tepat agar tidak ada kesalahan saat menjalankan suatu proses produksi. Selanjutnya ada fungsi biaya standar. Yang pertama yaitu menyederhanakan prosedur penentuan biaya produk. Semisal perusahaan memproduksi satuan produk, akan ada biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan. Besarnya biaya yang dikeluarkan harus disederhanakan. Fungsi yang kedua memudahkan pembuatan anggaran. Ketika biaya-biaya sudah distandarkan, maka memudahkan untuk merencanakan anggaran karena sudah ditetapkan standarnya di awal. Fungsi yang ketiga mengendalikan biaya. Ketika sudah menjalankan sistem biaya standar, akan lebih mudah mengendalikan biaya, karena pengeluaran harus sesuai dengan standar-standar yang sudah ditetapkan sehingga pengendalian biaya lebih mudah dilakukan. Fungsi yang keempat menentukan harga jual. Jika sudah ada biaya standar dari mulai bahan baku sampai dengan tenaga kerja maupun overhead, maka akan lebih mudah untuk mendapatkan biaya dari proses operasional yang biasanya disebut dengan harga pokok penjualan dan memudahkan untuk menetapkan harga jual. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Rizky Ada Nur Hidayah. Yang selanjutnya yaitu perancangan biaya bahan baku standar.
Harga bahan baku standar di sini merupakan harga beli dari bahan baku itu sendiri per unit. Jadi harga standar dari bahan baku yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Harga bahan baku harus mencerminkan dari harga pasar yang wajar yang berlaku pada saat itu. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika menetapkan harga standar dari bahan baku itu sendiri. Hal ini dikarenakan harganya akan menyesuaikan dengan pasar. Jadi kita harus tahu harga standar di pasar itu berapa, sehingga kita bisa menetapkan harga standar bahan baku nantinya. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, yaitu 1. Peramalan penjualan. Harga bahan baku dapat dipengaruhi oleh volume pembelian bahan baku, sementara volume pembelian bahan baku ini dipengaruhi oleh volume produksi, sehingga volume perencanaan produksi sangat dipengaruhi oleh volume penjualan. Jadi kita harus tahu dulu peramalan penjualannya seperti apa, sehingga kita bisa merencanakan dari standar perilaku yang akan kita gunakan. Yang kedua, kualitas bahan yang diinginkan. Kualitas bahan yang diinginkan ini terkait dengan kualitas bahan yang dapat mempengaruhi harga. Karena kualitas bahan baku itu sendiri mempunyai harga yang berbeda setiap tingkat. Jadi jika kualitasnya baik, maka harga tinggi. Begitu juga sebaliknya. Sehingga tentukan dulu standar dari biaya bahan baku itu. Kemudian yang ketiga, melakukan pemilihan pemasok dengan teliti. Hal karena pemilihan pemasok harus memperhatikan harga dari bahan baku yang ditawarkan dengan mempertimbangkan kuantitas, kualitas, dan pengiriman yang diinginkan. Jadi pemasok ini cakupannya lumayan luas karena terkait kuantitas dan kualitas bahan baku serta proses pengiriman dari supplier. Ini adalah 3 faktor yang perlu dipertimbangkan ketika perusahaan melakukan perencanaan terkait biaya standar untuk bahan baku. Yang selanjutnya yaitu perancangan biaya tenaga kerja langsung standar. Tarif tenaga kerja standar merupakan harga tenaga kerja langsung yang ditentukan di muka untuk satu periode. Jadi dapat diketahui ternyata biaya tenaga kerja itu bisa distandarkan, apalagi untuk perusahaan yang sudah banyak pegawai dan harus mematuhi peraturan pemerintah terkait dengan UMK. Jadi hal ini dapat mempermudah dalam menentukan biaya tenaga kerja standar karena sudah ditentukan oleh pemerintah terkait dengan upah minimum yang diberikan. Penggunaan tenaga kerja langsung standar ini baik jumlah tenaga kerja langsung maupun jam kerja langsung sesuaikan dengan kegiatan proses produksi. Jadi jumlah jam kerja langsung yang seharusnya digunakan untuk menghasilkan satu unit produk bisa ditentukan di awal. Kemudian disajikan contoh soal. Diketahui ada sebuah perusahaan yang menganggarkan jumlah produksi pada tahun berjalan sebanyak 1.500 unit. Harga jual per unit yaitu 40.000. Bahan baku yang dibutuhkan yaitu 3.000 kilo dengan total harga beli. Di sini perusahaan membutuhkan 3 orang karyawan, yaitu karyawan A, B, dan C, yang masing-masing karyawan bekerja selama 1 jam 20 menit untuk menghasilkan satu unit. Jadi bukan A menghasilkan satu barang, B satu barang, C satu barang dalam 1 jam 20 menit, tetapi A, B, dan C bekerja satu kesatuan untuk menghasilkan satu unit barang jadi. Sehingga proses satu unit produksi harus melewati karyawan A, B, dan C. Kemudian upah karyawan diketahui senilai 4.500 per jam. Total BOP yang dianggarkan 1.500 unit dengan total 13.500.000 yang terdiri atas overhead variabel senilai 6 juta dan overhead tetap senilai 7.500.000. Tarif overhead pabrik ditentukan berdasarkan jam kerja langsung. Di sini kita hitung satu persatu. Yang pertama, biaya bahan baku standar. Biaya bahan baku standar ini ada 2 komponen. Pertama, harga bahan baku standar. Untuk mencari harga bahan baku standar yaitu dengan membagi harga total dibagi dengan bahan baku yang dibutuhkan, yaitu 3 juta dibagi dengan 3.000, sehingga harga bahan bakunya dipatok 1.000 per kilo. Kemudian yang kedua, kuantitas penggunaan bahan baku standar. Untuk mencari kuantitas penggunaan bahan baku standar ini dengan cara membagi harga beli dengan jumlah produksi yang dianggarkan, yaitu 3 juta dibagi dengan 1.500, sehingga kuantitas penggunaan bahan baku standarnya adalah 2 kilo per unit. Kemudian yang kedua, biaya tenaga kerja langsung standar.
Di sini terdapat beberapa informasi tambahan, yaitu karyawan A, B, dan C mengerjakan pekerjaan per minggunya selama 40 jam masing-masing karyawan. Kemudian jumlah minggu selama tahun berjalan yaitu 50 minggu. Sehingga total JKL per tahun yaitu dengan mengalikan JKL per minggu dengan jumlah minggu per tahun, jadi 40 jam dikali 50 jam, sehingga JKL per tahunnya untuk setiap karyawan yaitu 2000 jam. Kemudian kita mendapatkan total JKL per tahunnya yaitu 6000 jam. Kemudian untuk upah JKL setiap karyawan sudah diketahui tadi di awal, yaitu 4.500. Jadi untuk total biaya JKL kita bisa mengalihkan total JKL per tahun dikali upah per JKL, sehingga diketahui kita membayar per karyawan senilai 9 juta. Untuk total biaya jam kerja langsung yaitu 27 juta. Selanjutnya kita mencari tarif tenaga kerja langsung standar, yaitu dengan jumlah total biaya jam kerja langsung tadi senilai 27 juta dibagi dengan 6.000 JKL, sehingga menghasilkan 4.500 per JKL. Kemudian mencari penggunaan tenaga kerja langsung standar, yaitu dengan 1,33 JKL ditambah 1,33 JKL ditambah 1,33 JKL sama dengan 4 JKL per unit. 1,33 JKL ini kita peroleh dari 6.000 dibagi 4.500. Yang selanjutnya yaitu penggunaan tenaga kerja langsung standar. Untuk mencari penggunaan tenaga kerja langsung standar adalah dengan menambahkan 1,33 JKL ditambah 1,33 JKL ditambah 1,33 JKL. Totalnya adalah 4 JKL per unit. Atau dalam artian penggunaan tenaga kerja langsung standar satu unit produknya adalah 4 JKL. Ya, kemudian yang akan saya bahas yaitu yang ketiga adalah biaya overhead pabrik standar. Dalam biaya overhead pabrik standar terdapat 3 subbab, yaitu tarif BOP variabel, dicari biaya tenaga kerja per jamnya. Kemudian ada BOP tetap dan kemudian BOP total. Yang pertama tarif BOP variabel diketahui dari soal yaitu 6 juta. 6 juta dikalikan dengan 6.000 JKL dari total JKL per tahun dibagi hasilnya adalah 1.000 per jam kerja langsung. Kemudian yang kedua adalah BOP tetap yang diketahui dari soal adalah 7.500.000. Kemudian dibagi dengan jam kerja per tahunnya 6.000 dihasilkan 1.250 rupiah per kerja langsung. Kemudian totalnya yaitu BOP variabel ditambah dengan BOP tetap yaitu 13.500. 13.500 kemudian dibagi dengan jam kerja per tahunnya yaitu 6.000 dihasilkan 2.250. Sebenarnya 2.250 ini bisa didapatkan dengan langsung menambahkan antara hasil dari BOP variabel dan BOP tetap dihasilkan 2.250. Kemudian yang keempat akan mencari yaitu biaya produksi standar per unit yang terdiri dari 3 hal, yaitu biaya bahan baku standar per unit, kemudian biaya tenaga kerja langsung standar, kemudian biaya overhead pabrik standar. Yang pertama adalah biaya bahan baku standar per unit. Dalam satu unit diketahui harga bahan baku standarnya adalah 1.000 per kilo dengan kuantitasnya yaitu 2 kilo per unit. Jika dikalikan hasilnya adalah 2.000 per unit. Kemudian untuk biaya tenaga kerja langsungnya yaitu diketahui dari ini upah per jam kerjanya yaitu 4.500. Kemudian penggunaan tenaga kerjanya yaitu 4 per unit, 4 jam kerja langsung per unit. Jadi hasilnya adalah jika dikalikan 18.000. Kemudian biaya overhead pabrik standarnya diketahui dari nomor 3 yaitu 2.250. Itu dari BOP totalnya, kemudian dikali dengan 4 jam kerja langsung dihasilkan 9.000. Terus kemudian jika ditambahkan dari poin A, B, C dihasilkan 29.000. Itu adalah biaya produksi standar per unitnya. Kemudian di dalam sistem biaya standar terdapat juga penyimpangan-penyimpangan. Yang pertama akan dibahas yaitu penyimpangan bahan baku. Yang pertama ada penyimpangan biaya bahan baku total.
kemudian ada penyimpangan harga bahan baku pada kuantitas yang digunakan, kemudian penyimpangan penggunaan bahan baku. Yang pertama, penyimpangan biaya bahan baku total. Jadi di dalam PPT ini saya menggunakan perumpamaan saja supaya lebih mudah. Kemudian yang diketahui yaitu semisal perumpamaan ada sebuah perusahaan, biaya bahan baku standarnya yaitu 2.800 per unit dengan harga beli 1.000 per unitnya. Tapi di dalam keadaan sesungguhnya ternyata perusahaan menggunakan 3.500 unit dengan harga beli 900, yang jika dikali hasilnya ini, kemudian jika ditambahkan hasilnya adalah minus, yang artinya merugikan perusahaan karena perusahaan melebihi dari standar yang telah ditetapkan perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, penyimpangan harga bahan baku pada kuantitas yang digunakan. Jadi semisal perusahaan menggunakan harga standarnya yaitu 1.000 per unit dengan kuantitas 3.500 unit. Ternyata harga sesungguhnya dari per unitnya itu adalah 900. Kemudian penyimpangannya adalah 350.000, yang artinya penggunaan harga bahan bakunya itu adalah menguntungkan perusahaan karena ditargetkan harga standarnya 1.000 sedangkan kenyataannya adalah 900 per unit, yang artinya perusahaan untung 350.000. Kemudian yang ketiga ada penyimpangan penggunaan bahan baku. Ada suatu perusahaan penggunaan unitnya yaitu 2.800, tetapi keadaan sesungguhnya penggunaannya itu adalah 3.500 unit, yang artinya penyimpangannya ada 700 unit. Kemudian jika dikalikan harga beli standar, maka perusahaan akan merugi 700.000, yang artinya penggunaan bahan baku perusahaan itu tidak memenuhi standar, yaitu melebihi standar yang ditetapkan oleh perusahaan, yang artinya perusahaan merugi 700.000 rupiah. Kemudian ada penyimpangan biaya tenaga kerja langsung. Yang pertama ada penyimpangan biaya tenaga kerja total, kemudian ada penyimpangan harga bahan baku pada kuantitas yang digunakan, kemudian penyimpangan efisien tenaga kerja langsung. Yang pertama adalah penyimpangan biaya tenaga kerja total. Ada suatu perusahaan memiliki biaya tenaga kerja langsungnya yaitu 5.000 dengan 5.400 jam dengan tarif beli standarnya yaitu 4.500 per jam. Tetapi keadaan sesungguhnya perusahaan memiliki kuantitas jam yaitu 6.050 dengan harga beli per jamnya yaitu 4.600. Jika dikalikan hasilnya adalah ternyata perusahaan merugi 3.530.000 karena ternyata perusahaan melebihi standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut, yang akhirnya perusahaan merugi. Kemudian yang kedua, penyimpangan harga bahan baku pada kuantitas yang digunakan. Ada perusahaan memiliki tarif standar yaitu 4.500 per unitnya dengan jam kerjanya 6.050 jam. Tetapi keadaan sesungguhnya tarif per unitnya ternyata ada 4.600. Yang artinya perusahaan merugi sekitar 605.000. Kenapa bisa merugi? Karena ternyata tarif standarnya itu adalah kurang dari tarif sesungguhnya, yaitu tarif sesungguhnya melebihi tarif standar yang akhirnya perusahaan merugi. Kemudian yang ketiga ada penyimpangan efisien tenaga kerja langsung. Ada sebuah perusahaan memiliki jam kerja langsungnya yaitu 5.400 jam ini per tahun, tetapi jam kerja langsung sesungguhnya ada 6.050 jam. Jika dikalikan dengan tarif beli standar, ternyata perusahaan merugi 2.925.000. Karena ternyata keadaan sesungguhnya dari kuantitas jam per tahunnya ternyata melebihi dari jam kerja standar yang telah disesuaikan. Itu adalah penyimpangan dan pembahasan dari kelompok kami mengenai perencanaan fungsi biaya standar. Demikian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.